Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Erlinda Putri dalam Learning Journal hari ini. Sejumlah catatan penting dari perkuliahan teknik, reportase, dan investigasi berita akan kami sampaikan untuk Anda. Berikut liputannya. Baik pemirsa, dalam pertemuan ke-6 kali ini, perkuliahan dimulai dengan presentasi dari kelompok 3 yang membawakan materi yang berjudul Jurnalisme Investigasi, Sejarah, Prinsip Dasar, dan Perbedaan dengan Bentuk Jurnalisme Lain. Materi ini menjadi salah satu topik penting dalam dunia jurnalistik karena membahas bagaimana seorang jurnalis tidak hanya menyampaikan fakta permukaan, tetapi juga menelusuri akar permasalahan hingga ke lapisan terdalam. Dalam pemaparannya, kelompok 3 menjelaskan bahwa jurnalisme investigasi merupakan kegiatan jurnalistik yang menelusuri suatu persoalan secara mendalam dengan tujuan mengungkapkan fakta tersembunyi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Jenis jurnalisme ini menuntut ketelitian, keberanian, serta integritas tinggi dari setiap jurnalis agar informasi yang disampaikan benar-benar dapat dipercaya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap mahasiswa, diketahui bahwa 80,3% responden telah mengenal istilah jurnalisme investigasi. Namun sebagian besar, yaitu 58,6%, hanya mengetahui sedikit tentang sejarah dan perkembangannya. Data ini menjadi gambaran bahwa pemahaman mendalam tentang praktik investigasi masih perlu diperkuat, terutama dalam konteks pendidikan dan pelatihan calon jurnalis di masa depan. Selanjutnya, kelompok 3 juga menguraikan sejarah perkembangan jurnalisme investigasi baik secara global maupun di Indonesia. Di dunia internasional, praktik ini sudah muncul sejak abad ke-17 melalui tokoh Benjamin Harris yang menerbitkan Public Occurrence, sebuah publikasi yang berani mengkritik kebijakan kolonial Inggris. Lalu pada akhir abad ke-19, Nellie Billy menjadi pelopor metode investigasi modern melalui liputan legendarisnya yang mengungkapkan kondisi rumah sakit jiwa. Kisahnya menginspirasi banyak jurnalis perempuan di seluruh dunia untuk turun ke lapangan menghadapi risiko besar demi mendapatkan kebenaran. Sementara itu di Indonesia, semangat jurnalisme investigasi telah muncul sejak masa Tirto Hadisuryo dengan terbitnya Medan Priyaji pada tahun 1907. Media ini menjadi wadah perjuangan kaum pribumi untuk menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan sosial di tengah tekanan penjajahan. Sejak saat itu, dunia pers nasional terus berkembang dan memainkan peranan besar dan membangun kesadaran politik serta pendidikan masyarakat. Dalam perjalanan sejarahnya, media massa juga menjadi alat perjuangan yang efektif pada masa awal kemerdekaan hingga era 1960-an. Banyak surat kabar seperti Suluh Indonesia, Abadi Duta Masyarakat, dan Harian Rakyat yang turun menyebarkan gagasan kebangsaan serta memperjuangkan kemerdekaan berpikir di tengah situasi politik yang dinamis. Kelompok 3 juga menyoroti bahwa jurnalisme investigasi memiliki sejumlah tahapan penting yang harus dilalui mulai dari pemilihan topik, perencanaan isu, pengumpulan data dan bukti verifikasi fakta, penulisan laporan hingga publikasi dan tindak lanjut hasil liputan. Menurut hasil penelitian yang mereka paparkan, sebagian besar mahasiswa menilai bahwa tahap pengumpulan data dan bukti merupakan proses paling krusial karena menentukan sejauh mana laporan yang dibuat memiliki akurasi dan kredibilitas yang kuat. Dalam praktiknya, kegiatan investigasi tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Seorang jurnalis perlu membangun jaringan sumber informasi yang dapat dipercaya, meneliti dokumen, hingga melakukan observasi langsung di lapangan. Pada kuliah ini juga dilanjutkan dengan praktik reportase dari kelompok 4 yang menampilkan liputan mengenai kasus anak hilang terbawa ombak di Pantai Sambolo Anyer, serta laporan tentang kondisi Pantai Kuta Bali saat musim liburan sekolah dan perayaan Tahun Baru.
Dalam liputannya, kelompok 4 menekankan pentingnya kecepatan dan keakuratan dalam menyampaikan informasi di lapangan. Mereka juga menunjukkan bagaimana seorang reporter harus mampu menjaga empati ketika berhadapan dengan narasumber yang sedang mengalami musibah. Selain itu, laporan ini juga mengenai suasana Pantai Kuta menggambarkan dinamika pariwisata di musim liburan, di mana kepadatan pengunjung menuntut jurnalis untuk cermat dalam mengambil gambar, memilih narasumber, dan menulis naskah berita yang informatif sekaligus menarik. Melalui praktik ini, mahasiswa diajak untuk menerapkan secara langsung teknik reportase yang telah dipelajari di kelas, mulai dari proses riset, wawancara, hingga penyusunan naskah berita yang disiarkan. Demikian pemirsa Learning Journal hari ini, saya Erlinda Putri, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di Learning Journal berikutnya.